pergi sudah lama sebenarnya. Oh, itu tinggal di rumah apa atau di kos? Iya. Tapi kan hamil, jadi selama hamil itu di mana bapak tinggal? Apa anak itu hamil itu? Iya. Tapi istri bapak baru tahu dan setelah itu, Iya. bapak ini itu kan kayaknya ini dulu apa? Dulu Istri saya dulu tahun 2017 saya mungkin. Kejadian itu kalau terjadi di rumah di kos-kosan itu di rumah itu. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan press release dalam rangka pengungkapan yang dilakukan secara berlanjut dan berulang-ulang, jadi bukan sekali dilakukan. Jadi kita Polresta Utara selalu komit untuk serius dan fokus dan menjadi perhatian bersama untuk melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang melibatkan korban anak dalam kasus kekerasan dan kejahatan seksual, dan merupakan bapak tiri dari si korban. Korban ini seorang perempuan yang masih di bawah umur, yang tentu saja menjadi prihatin bagi kita semua, termasuk kami seorang anak yang masih 14 tahun sudah mengalami tindak pidana pelecehan yang mengakibatkan si korban ini sampai hamil dan sudah melahirkan seorang bayi perempuan yang saat ini sedang dalam perawatan. Kejadian ini dilakukan secara berlanjut dan berulang-ulang mulai dari periode di tahun 2021 sekitar bulan Mei, kemudian berlanjut sampai dengan di bulan Februari. Jadi kalau kita lihat kronologis dan ceritanya, ini merupakan kronologis yang cukup miris bagi kita semua, di mana seorang perempuan dipaksa, diancam untuk melayani nafsu yang tidak bisa dikontrol oleh bapak tirinya. Seharusnya dia memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada, memberikan kasih sayang kepada anaknya, tetapi menjadi objek dari si pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Sehingga sekali lagi kita akan fokus menangani kasus dengan serius. Kita juga akan koordinasi dengan jaksa penuntut umum supaya bisa memberikan hukuman yang maksimal kepada yang bersangkutan. Dan kita harapkan ini menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat, pertama bahwa jangan melakukan kekerasan seksual, dan himbauan kepada orang tua untuk bisa melakukan komunikasi dan bisa lebih intens untuk bisa menjalin hubungan yang lebih akrab intim dengan putra putrinya. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Nanti untuk bahan rilis yang mungkin nanti akan diberikan oleh Kasimas. Terima kasih. Izin komandan satu aja. Kira-kira bisa dijelaskan motifnya komandan? Apa pengaruh? Apa orang tua yang pengaruh? Apa yang lain? Ya. Jadi kebetulan si korban ini seorang perempuan yang dulu di kelas 2 SMP, memang memiliki postur tubuh yang tinggi, jadi memang sudah kelihatan bentuk yang mungkin mengakibatkan orientasi si pelaku ini menjadi mengarah untuk melakukan. Jadi kita tanya, kau kenapa tidak melakukan itu pada anak? Saya suka melihat anak putri kiri saya, mungkin karena sudah kelihatan bertumbuh dewasa. Kalau kita tanya apakah karena pengaruh minuman keras atau yang lain tidak. Jadi karena memang dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, sehingga seharusnya yang dia melindungi putrinya malah menjadikan objek untuk melampiaskan. Kita dengar informasinya ada upaya pelaku memberikan tindak pidana yang dilakukan, sehingga mengakibatkan si korban melarikan diri dari rumah. Ya, jadi kalau kita lihat dari kronologis keterangan dari si korban, pada saat melakukan pertama kali memang itu di bawah tekanan, di bawah ancaman dan ketakutan, di mana si pelaku ini setelah melakukan melampiaskan, kemudian dia memberikan ancaman-ancaman dan mengakibatkan si korban ini pun menjadi ketakutan. Bahkan
kepada ibu kandungnya saja dia tidak berani untuk menyampaikan itu karena takut ancaman. Dan akibat dia tidak melaporkan, tidak menceritakan, akibatnya ini berulang, berlanjut. Nah, kejadian ini terjadi karena setelah si korban ini melahirkan, ya kan, si korban ini berselisih paham dengan orang tuanya, bapak tirinya, si pelaku, dan ibu kandungnya. Akibatnya setelah mengalami kekerasan seksual, si korban ini juga mengalami tindakan yang lainnya berupa pengusiran dari rumah orang tuanya, sehingga dalam beberapa saat dia numpang di rumah orang yang ditemuinya di tengah jalan. Kemudian yang bersangkutan juga berusaha berupaya untuk mencari ayah kandungnya, dan setelah dapat, korban ini langsung dijemput bapak kandungnya dari Garut, kemudian dibawa dari Garut, kemudian selanjutnya dibawa ke Penyambungan. Dan pada saat di Penyambungan itulah si korban berani menceritakan dan mengungkapkan apa yang selama ini telah dilakukan oleh bapak tirinya, apa yang selama ini telah terjadi. Dan setelah menceritakan kronologis secara detail dan lengkap, langsung datang ke kita, langsung kita menjadikan kasus ini menjadi perhatian dan langsung kita ungkap dan kita tangkap. Kita berharap dari kronologis cerita ini merupakan peristiwa-peristiwa yang kita harapkan bisa memberatkan hukuman maksimal kepada si pelaku. Demikian. Kalau dilihat dari keterangan dari si korban itu sekitar bulan Juni 2021 di tahun lalu. Jadi cukup lama memang kasus ini bisa diceritakan oleh si korban. Dari kejadian pertama, kemudian bahkan sempat pada saat si korban ini muntah-muntah, mual-mual, bapak tirinya ini bersama ibu sama-sama mendampingi korban untuk kontrol, berobat ke dokter, mengecek ke rumah sakit. Dan pada saat itu sudah dikasih tahu bahwa si korban ini mengandung. Dan justru setelah tahu itu, korban diungsikan oleh bapak tirinya si pelaku dan ibunya ke Bali G. Dan mirisnya lagi, meskipun sudah diungsikan, perbuatan kekerasan seksual itu, pemaksaan kekerasan seksual itu tetap dilakukan oleh si pelaku kepada korban. Kalau pengakuan dari si tersangka, saya suka melihat putri tiri saya itu, Pak. Mungkin tadi saya sampaikan dengan kondisi umur yang 14 tahun, mungkin sudah terlihat dewasa dan juga sudah kelihatan mungkin putri yang sudah bertumbuh, berkembang sebagai seorang gadis. Itu mungkin yang mengakibatkan si pelaku ini terobsesi untuk melakukan kekerasan seksual, pemerkosaan. Ancaman hukuman kalau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ini Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ini ancaman hukumannya 15 tahun, maksimal 15 tahun. Hubungan antara si pelaku dengan korban ini adalah hubungan orang tua, meskipun tiri, tetapi kewajiban-kewajiban sebagai orang tua seharusnya melindungi, mengayomi, memberikan kasih sayang. Tentu ini menjadi pemberatan bagi si pelaku dalam menjatuhkan hukuman nanti oleh majelis hakim. 7 orang anak dan 3 orang dewasa, dan kasus-kasus kekerasan seksual yang sebelumnya kita menetapkan Tapanuli Utara itu zona merah kejahatan seksual, karena presentasi kasus-kasus pelanggaran hak anak itu hampir 52% itu adalah didominasi oleh kekerasan seksual. Jadi dalam perspektif perlindungan anak, dengan terungkapnya kasus kejahatan seksual sejak tahun 2020 sampai 2022 yang terakhir, saya kira tahun-tahun media sangat mendapat informasi bahwa 2 kasus yang serupa, yang satu dilakukan oleh orang tua Sambo, lalu kemudian anak-anak yang masih berusia paling minimal kemarin saya sudah ketemu dengan pelaku 15 sampai 17 tahun, ditambahkan 3 orang dewasa. Untuk kasus AS, inisial AS ini, tadi Pak Kapolres mengatakan ancaman maksimal 15 tahun. Itu masih bisa ditambahkan 1/3 dari pidana pokoknya, gitu ya. Bisa sampai nanti
20 tahun. Karena apa? Karena ditambahkan sepertiga karena dia adalah orang tua, sekalipun dia orang tua sambung. Tapi yang saya ingin katakan bahwa ini harus menjadi perhatian masyarakat khususnya di Tapanuli Utara karena situasinya wilayah hukum Tapanuli Utara itu tidak bebas dengan kekerasan. Sama saya menetapkan atau mengkategorikan Tapanuli Utara zona merah terhadap kejahatan seksual. Itu kunci pokoknya, maka kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar membangun gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas untuk dan dalam rangka memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Yang kedua tentu saya memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras atau secara cepat terungkapnya dua kasus kekerasan yang menjadi isu viral maksud saya, dan semua masyarakat diketahui demi kepentingan hukum dan keadilan bagi korban. Saya kira kami memberikan apresiasi kepada Polres Tapanuli Utara karena dengan kerja cepat dengan tugas hanya 15 hari yang diberikan tugas sementara ada 10 tersangka plus 1 AS ini, saya kira itu perlu diapresiasi. Nah, menurut informasi dari Pak Kasat ini sudah tahap pertama diserahkan ke kejaksaan dan akan melengkapi nanti tahap kedua supaya bisa P21. Tetapi Komnas Perlindungan Anak hadir di sini untuk memberikan apresiasi dan keprihatinan yang mendalam bahwa situasinya adalah tidak menguntungkan bagi anak-anak yang saat ini menjadi korban. Karena apa? Karena justru pelakunya adalah anak-anak dan dilakukan dalam istilah kami geng rape, ya, kelompok yang bersama-sama melakukan kejahatan seksual. Ini harus menjadi tantangan masyarakat Tapanuli Utara. Bagaimana dengan kasus ini? Momentumnya adalah bagaimana melakukan gerakan memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dari rilis ini tidak akan terjadi lagi kasus-kasus serupa. Saya kira demikian. Itu nanti di dalam proses pemeriksaan karena memang di dalam undang-undang tadi 17 tahun 2016 memungkinkan karena kita sudah punya peraturan pelaksanaan tentang hukuman kebiri. Tetapi itu tergantung nanti majelis hakim apakah tergantung dari jaksa nanti setelah berkas-berkas diserahkan secara lengkap apakah tuntutannya masuk juga pasal-pasal sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah tentang mekanisme pelaksanaan dari kebiri. Saya kira itu. Tapi yang jelas ini saya sampaikan ada tambahan sepertiga dari pidana pokoknya yang akan diancamkan atau dijerat itu karena dia adalah orang tua. Itu Undang-Undang 35 tahun 2016 terhadap kejahatan seksual. Saya kira nanti itu harus program pedesaan. Ya, program pedesaan kan itu juga kita dorong pemerintah daerah menggunakan anak berbasis keluarga dan desa atau kampung atau komunitas supaya ini tidak berlebihan untuk saya karena saya setara termasuk di Toba, namun sayangnya belum ada gerakan yang signifikan melalui polisi lalu lintas, melalui polwan-polwan kita yang selalu aktif untuk memberikan dan menghimbau memberikan edukasi kepada seluruh pelajar-pelajar. Kita beberapa waktu yang lalu rutin mengunjungi sekolah-sekolah. Pada saat kunjungan itu kita memberikan edukasi, bukan hanya berkaitan dengan lalu lintas, bukan hanya berkaitan dengan narkoba, bukan hanya berkaitan dengan geng motor, bukan hanya berkaitan dengan kejahatan, tapi juga bagaimana memproteksi anak-anak kita, pelajar-pelajar itu, kalau dia mengetahui, melihat, mengalami hal-hal yang mengarah kepada pelecehan, kekerasan untuk bisa melaporkan kepada orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat itu bisa kepada guru, bisa kepada teman, bisa kepada orang tua. Dan ini terus akan kita kembangkan terus, akan kita maksimalkan tentu dengan mengharapkan seluruh dukungan masyarakat. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, kita akan nanti menjalin kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk komponen masyarakat yang lainnya untuk sama-sama momen ini kita jadikan untuk bisa membersihkan dan memulihkan kembali Tapanuli Utara ini supaya terbebas dari anak-anak kita yang menjadi korban kekerasan ini. Antara 10 sampai 20 saya sudah
melahirkan di dalam mobil bidan yang memang rencananya akan salinan. Setelah keluar tanpa bantuan, bidan itu nanti hanya membantu untuk memotong tali.